Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Babah Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Babah Fahmi ingin membahas pertanyaan yang sering masuk, baik itu di komentar ataupun di DM IG Babah_Fahmi 18, yaitu tentang bisakah pemilik khodam melihat khodamnya langsung. Bagaimana keseluruhan pembahasan kali ini? Tonton video ini sampai habis agar tak salah paham, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan upload video menarik lainnya. Oke, libas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa bertemu di BFC. Dan tak lupa pula, selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Habibullah Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat BFC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang BFC hormati, seperti apa yang BFC sampaikan di awal, kita akan membahas tentang apakah pemilik khodam bisa melihat khodamnya sendiri secara langsung. Nah, sebelum membahas ini lebih lanjut, BFC mau menghimbau kembali jika ada yang ingin berkonsultasi atau bertanya lebih lanjut bisa hubungi atau DM IG BFC di Babah_Fahmi 18. Oke, lanjut. Oke sahabat BFC yang BFC hormati, beberapa hari yang lalu ada beberapa sahabat kita yang mempertanyakan tentang khodam, dan ia bertanya khodam apa yang ada pada dirinya dan apa fungsinya, dan lalu dia bertanya apakah bisa dirinya bertemu dengan khodamnya secara langsung, karena selama ini tidak pernah bertemu dengan khodamnya, dan jawabannya adalah bisa. Kita semua bisa bertemu dengan khodam yang mendampingi kita, tapi dengan satu syarat yang penting dan sangat terpenting, yaitu izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu. Karena tirakat apapun atau cara apapun yang Anda lakukan untuk mendalami hal spiritual, jika tidak diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Anda tidak akan mendapatkan hasilnya dan tak akan merasakan khasiat apa-apa dari yang Anda lakukan. Dan ada juga orang yang tidak melakukan apa-apa dan tidak melakukan tirakat apa-apa, kujuk-kujuk langsung bisa lihat hal gaib dan bisa mempunyai kemampuan spiritual. Dari situ kita belajar, itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari situ kita belajar bahwasanya kita tetap perlu melakukan cara-cara atau tirakat-tirakat untuk bisa mengabulkan hajat. Dan untuk mencapai hajat, kita tentunya tidak bisa juga kujuk-kujuk dapat, pasti perlu satu kata di dalam diri, yaitu istiqomah, berkelanjutan. Lebih baik melakukan amalan yang sedikit tapi istiqomah terus menerus, dan waktunya juga disesuaikan dengan waktu yang kita bisa untuk melakukan amalan tersebut, ketimbang melakukan amalan banyak tapi setahun 2 kali membacanya. Maka lebih baik sedikit tapi istiqomah. Di situ Allah melihat keseriusan hambanya dalam mendekatkan diri kepadanya. Dalam melakukan amalan juga kita harus menyesuaikan kemampuan kita, jangan dipaksa dan jangan terburu-buru, jangan mengikuti hawa nafsu, karena kalau tidak disesuaikan bisa-bisa karena kesibukan mengamalkan suatu amalan, kesehatan tidak diperhatikan, kurangnya tidur dan jatuh sakit, dan akhirnya berhenti mengamalkan. Terputuslah amalan tersebut beberapa hari karena Anda mengalami sakit, dan akhirnya
seterusnya malas mengamalkan amalan tadi, dan akhirnya gagal kita dalam melakukan istiqomah. Dan istiqomah itu bukan berarti 1 bulan atau 1 tahun, tapi dalam arti luas yaitu seumur hidup. Karena ketika Anda mendapatkan manfaat dari apa yang Anda amalkan, maka terus amalkan, akan semakin tajam. Jangan berhenti karena pisau akan tumpul jika tidak diasah. Jadi kata kunci dari hajat yang ingin dicapai dan contohnya untuk mata batin yaitu istiqomah dalam mengamalkan apa yang Anda ketahui atau apa yang guru Anda ajarkan. Insya Allah apa yang Anda amalkan menjadi alat untuk Allah mencurahkan rahmatnya kepada Anda. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.